Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Polda Jawa Tengah menggelar rekonstruksi kasus polisi tembak siswa di Semarang. Rekonstruksi digelar di 4 titik, termasuk di minimarket lokasi penembakan yang menewaskan korban. Rekonstruksi dilakukan di 4 lokasi yaitu rumah korban, Jalan Simongan, Jalan Untung Suropati, dan terakhir di minimarket lokasi penembakan di Kalipancur. Rekonstruksi dihadiri ayah korban, juru bicara keluarga korban, dan pengacara tersangka. Tersangka Aibda Robik Zainuddin dihadirkan di lokasi terakhir, yaitu minimarket untuk menggambarkan peristiwa yang menewaskan seorang siswa SMKN 4 Semarang. Anggota Polrestabes Semarang Aibda Robik Zainuddin ditetapkan sebagai tersangka penembakan siswa SMKN 4 Semarang, Gama Rizky Oktavandi. Peristiwa itu terekam CCTV di lokasi. Kasus ini semakin menjadi sorotan karena Kapolrestabes Semarang Irwan Anwar menyebut penembakan untuk membubarkan tawuran. Namun penelusuran Propam Polda Jawa Tengah menyebut tidak ada tawuran saat peristiwa Minggu pagi 24 November itu. Atas peristiwa tersebut, Robik Zainuddin dipecat secara tidak hormat dari kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. Mutasi dilakukan di tengah polisi mengusut dugaan kasus oknum polisi di Semarang yang menembak seorang pelajar hingga tewas. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengonfirmasi mutasi Kombes Irwan Anwar. Namun menurut Kombes Artanto, mutasi tidak terkait dengan polemik kasus polisi tembak pelajar yang tengah diusut Polda Jawa Tengah. Kombes Irwan dipindahkan ke STIK Lemdiklat Polri. Menurut Kombes Artanto, mutasi ini hanya rotasi biasa dan penyegaran personel. Kami sudah menyiapkan. Sudah keluar surat telegram dari Bapak Kapolri bahwa setelah Polda Jawa Tengah beserta jajarannya ada pergantian atau mutasi jabatan. Semua total ada 36, baik itu pejabat dari Polda maupun pejabat dari Polres. Dalam waktu dekat, tugas dari Bapak Kapolda adalah melaksanakan sertijab dalam rangka pergantian atau jabatan organisasi. 36 cukup banyak ya, kalau saya hafal satu persatu. Enggak, ya. Pak Kapolres mutasi kemana? Kalau Kapolrestabes tidak ke Lemdikpol. Itu ibadah dari kasus ini apa gimana Pak? Tidak, rotasi ini adalah penyegaran. Kasus polisi tembak siswa ini juga menjadi perhatian DPR. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar dan Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Aris Supriyono sampai dipanggil DPR. Namun dalam rapat terungkap perbedaan kronologi peristiwa antara Kapolrestabes Irwan Anwar dan Kabid Propam Polda Jateng Kombes Aris Supriyono. Irwan Anwar menyebut polisi pelaku penembakan hendak mencegah tawuran karena korban dengan sepeda motor mengejar kelompok lain. Namun Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Aris Supriyono menegaskan penembakan korban Gama oleh Aibda Robik Zainuddin tidak terkait peristiwa tawuran. Aibda Robik Zainuddin justru menembak korban karena diduga motornya hampir bersenggolan dengan kendaraan korban. Di peristiwa ini ada di motor pertama. Ini dari tangan tersangka Mikael. Dikejar dia. Dikejar, yang mengejar dari kelompok belakang, kelompoknya almarhum. Kelompok Pojok Tanggul yang berkoalisi dengan kelompok Jerman, Jejer Kauman. Nah inilah kemudian pengejaran ini yang berpapasan dengan anggota di depan Alfamart itu Pak. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar.
Kapolri memutasi Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar. Apakah terkait kasus polisi tembak siswa yang sedang diusut Polda Jawa Tengah? Kita akan membahas bersama anggota Kompolnas Polri, Yusuf Warshim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Mbak Priska. Salam sehat semuanya. Terima kasih sudah hadir, semoga sehat. Berikutnya kalau kita bicara soal kasus ini, Pak Yusuf, mutasi Kapolrestabes Semarang ini dilakukan di tengah proses kasus polisi tembak siswa sedang diusut. Kalau dikatakan tadi oleh Polri bahwa ini tidak terkait dengan kasus itu, tapi apa dampaknya untuk pengusutan kasus dari Kompolnas melihatnya? Terima kasih. Pertama soal mutasi ya. Secara teks, secara tertulis, apabila dibaca TR mutasinya itu kan cukup banyak ya, bersamaan dengan yang lainnya. Jadi ini bisa dipahami secara tekstual ya, mutasi biasa. Apalagi Kapolrestabes itu mutasinya ya biasa, dipindah satuan kerja yang itu tidak terkait dengan bahwa yang bersangkutan dianggap tanda kutip mutasi penempatan dalam konteks sanksi. Itu biasanya kalau dalam konteks untuk kepentingan pemeriksaan mutasi di Yanma, biasanya itu di Yanma itu yang seperti yang kemarin ada mutasi di Polda Metro Jaya terkait dengan yang 18 DWP itu oknum yang diduga melakukan proses kan Yanma itu biasanya. Nah, kalau ini kan di STIK dan di Pol. Jadi secara tertulis bisa dipahami ini mutasi biasa. Yang kedua, dari sisi lama tugas sebagai Kapolrestabes, Kombes Pol Irwan ini kan memang sudah cukup lama gitu. Karena masa lamanya itu memang sudah secara ideal memang diperlukan penyegaran mutasi dengan pejabat baru. Itu yang kita anggap ini biasa. Okay. Tapi yang ketiga tentu ini konteksnya. Nah, konteksnya ya bisa dipahami ini mutasi tidak biasa khusus Kombes Pol Irwan ya tentu konteksnya tidak mengkaitkan dengan adanya peristiwa penembakan anggotanya yang sedang ditangani di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda kan. Nah, jadi itu tidak bisa terhindar dari itu karena juga ada aspirasi adanya perlu dilakukan nonaktifan. Nah, kami sendiri memahaminya tidak dalam konteks menonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan, memang ya sudah perlu dilakukan evaluasi karena memang masa jabatannya itu pegang oleh Kombes Pol Irwan ini memang sudah cukup lama, butuh penyegaran, itu bagian dari wujud-wujud evaluasi. Tapi sekali lagi yang ketiga ini kontekstualitasnya tidak terlepas lah terkait dengan kasus ya. Ya Pak Yusuf, karena kan ada yang kita bisa baca adalah tekstual dan kontekstual. Tekstual kita baca dari TR, tapi kontekstual tidak bisa dilepaskan dalam kasus ini. Yang kedua, bahkan sempat ada perbedaan pendapat, pernyataan dari Kapolrestabes dan Propam Polda Jateng soal apakah dilatar belakangi tawuran atau tidak. Nah, artinya secara kontekstual ini bagian evaluasi yang menguntungkan proses penyidikan atau tidak? Karena sebenarnya masih memerlukan keterangan Kapolrestabes sebagai pimpinan pada waktu kejadian itu terjadi, Pak. Betul. Jadi untuk kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut, penyelidikan lebih lanjut terkait dengan peristiwa penembakannya itu kan bisa diminta klarifikasi juga. Kepentingan klarifikasi itu juga bisa mendukung apakah ini memang ada penugasan kepada Aibda, penugasannya tidak terkait dengan yang peristiwanya terjadi, itu kan perlu. Nah, yang kedua, sudah kita saksikan sendiri pada saat di Komisi 3. Nah, artinya pada saat itu saya sendiri sudah meminta agar perbedaan kesimpulan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada antara Bid Propam dan Kapolrestabes Semarang, Bid Propam Polda, ini perlu mendapat atensi di Propam. Artinya perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan penanganan kasusnya dari awal hingga ditangani oleh Bid Propam Polda Jateng, termasuk yang sebelumnya
untuk penanganan awalnya itu di Polrestabes, ini perlu dilakukan evaluasi dan tentu kepentingan evaluasinya itu untuk memastikan apa yang dilakukan oleh Kapolrestabes pada saat itu benar sesuai dengan SOP dan prosedur atau tidak. Untuk memastikan itu kan kewenangannya ada pada ini Propam. Tentu karena yang bersangkutan adalah jabatan Kapolrestabes, tentu yang lebih pas itu adalah di Propam untuk meminta klarifikasi itu. Jadi dengan posisi pada saat ini kepentingan secara kontekstual mutasi itu tidak dikaitkan dengan kasus, ya tentu mudah-mudahan itu nanti setelah ini ada hal-hal langkah-langkah yang dilakukan oleh di Propam memastikan agar yang bersangkutan tanda kutip tidak tersandra. Ini benar nggak yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya di dalam menangani awal kasus tersebut, memberikan informasi kepada atasannya, kepada Kapolda, kepada Kapolri, apakah sudah benar terkait dengan tawuran atau tidak, itu kan perlu dipastikan oleh di Propam agar yang bersangkutan tanda kutip tidak tersandra lah untuk kedepannya. Oke, apakah Kompolnas mengusulkan ini kepada Divpropam? Sebelumnya kami sudah secara informal sudah menyampaikan beberapa waktu lalu, tentunya kita akan pantau bagaimana selanjutnya. Sementara proses untuk Aibdanya ini kan dalam proses penyidikan tindak pidananya, dugaan tindak pidana delik pembunuhan ini yang itu direkonstruksikan pada hari ini terus kita pantau. Oke, satu lagi kalau kita bicara soal kasus ini yang tidak bisa juga dilepaskan adalah bagaimana transparansi dalam proses penyidikan, Pak Yusuf. Karena kalau tadi dalam proses rekonstruksi ada tawuran yang direkonstruksi, sementara kalau dari keterangan Propam Polda misalnya itu dikatakan tidak ada. Berikutnya juga dari sejumlah saksi mengatakan tidak ada. Nah, bagaimana mengawasi bahwa ini betul-betul sesuai on the track, bahwa transparan pengusutan kasusnya? Iya, Kompolnas sendiri kan sudah turun ke sana, sudah mengumpulkan data-data informasi yang itu sudah kami lakukan pendalaman, tim sudah memberikan laporan, ya. Memang diduga ada tawuran, diduga ada membawa sajam berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan. Tapi tim Kompolnas yang melakukan pemantauan langsung, peristiwa tawuran itu tidak punya hubungan di tempat kejadian perkara penembakan. Oke, baik. Itu ada memang rekaman yang di peristiwa penembakan itu tidak begitu jelas. Itu membutuhkan analisis digital, analisis forensik lah. Namun menurut keterangan tersangka, Aibda itu kan menjelaskan menilai membawa senjata. Tapi soal membawa senjata itu berdasarkan tim Kompolnas yang ke sana diduga ada pada peristiwa di tempat lain. Oke, bukan pada saat penembakan di lokasi minimarket itu ya, Pak ya? Iya. Untuk ini kan rekonstruksi terkait dengan peristiwa pidananya. Tentu di dalam proses penyidikan itu kan kronologi peristiwanya memang harus komprehensif. Apakah nanti ini bagian dari peristiwa yang bisa dihubungkan, yang melatar belakangi bahwa Aibda melakukan penilaian mereka ini tawuran atau tidak, sehingga bisa masuk unsur pembelaan diri, tentu itu tidak harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Tapi sekali lagi ini kan baru rekonstruksi. Kompolnas akan terus mengawasinya bahwa proses penyidikan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Aibda Robi ini terkait dengan pembunuhan itu harus benar-benar transparan dan profesional agar korban betul-betul percaya bahwa proses ini profesional, tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi kesannya di rekayasa. Khusus soal keberatan kuasa hukum kan membawa senjata. Memang ada membawa senjata, tapi dalam titik kumpul, dalam tempat yang berbeda. Oke, nah ini yang harus dijelaskan ya. Keterangan tersangka memahami, menilainya membawa senjata. Ini yang harus diuji. Bagaimana pembuktian selanjutnya? Ya, harus transparan, harus faktual, jangan ada yang direkayasa. Kompolnas mengawasi, begitu pula publik. Terima kasih Pak Yusuf Warshim atas waktunya, anggota Kompolnas telah memberikan waktu di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bapak. Terima kasih Priska.